I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Jawa terhadap Inggris. Pasukan Inggris dipimpin oleh Kolonel Robert Rollo Gisbie menyerang Keraton Yogyakarta pada 17 Juli 1811. Sebab Sri Sultan Hamengkubuwono II menentang kebijakan Raffles dan menghimpun kekuatan, hal ini dianggap sebuah ancaman. Pasukan Inggris memasuki Yogyakarta pada malam hari dan pasukan Keraton Yogyakarta sukses menghalau tentara Inggris. Keesokan harinya, tentara Inggris mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Utusan itu ditolak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Saat itu perang tak terelakkan. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Jawa terhadap Inggris pada saat Inggris berkuasa menggantikan Belanda di Jawa yang mengisi kekuasaan di pusat Raffles. Sedangkan kepresidenan Yogyakarta adalah John Crawfurd. Rasa kesesalan yang dilampiaskan Sultan diterima oleh Crawfurd pada kunjungan pertama yang dilakukan Raffles ke Jawa Tengah pada Desember 1811. Yang di sana ia mendatangi perjanjian dengan para penguasa, memperoleh kesepakatan bahwa ia akan membatalkan perampasan wilayah yang dilakukan oleh Dangelis. Ekspedisi Inggris terhadap Sultan Yogyakarta. Pada bulan April 1812, ekspedisi terhadap Sultan dilakukan. Sultan yang menghadapi pasukan Inggris tidak mendapatkan bala bantuan dari Surakarta. Seperti yang tertulis dalam surat rahasia bahwa Surakarta akan membantu Yogyakarta apabila bersedia melakukan perlawanan terhadap Inggris. Hal tersebut akhirnya diketahui oleh Raffles dari Keraton Yogyakarta harus membayar ganti rugi dalam tidak dialami oleh Inggris dan jumlahnya lebih besar dari apa yang ditanggung oleh Keraton Surakarta. Perang di Keraton Yogyakarta pada dini hari 20 Juni 1812, meriam-meriam Inggris melayat. Serangan meriam ini mengalar ke alun-alun utara, tepatnya ke arah Keraton Yogyakarta. Serangan besar-besaran dilancarkan sekitar pukul 5.00. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara Eropa dan pasukan Sepoy atau India dibantu pasukan dari Legiun Mangkunegara menyerang Keraton Yogyakarta. Kekuatan utama serangan pasukan Inggris diarahkan ke sisi timur Laut Banteng. Yang berikut ada perjanjian atas rampasan daerah. Pada tanggal 11 Agustus 1812 diadakan perjanjian atas rampasan daerah mancanegara dan daerah takluk kedua, dan ulah yang dibuat Raffles lainnya adalah pemecahan kesetiaan terhadap Keraton Yogyakarta, yaitu dengan mengangkat Natakusuma sebagai paku alam yang bertanggung jawab kepada pemerintahan Eropa. Yang terakhir ada pergantian tata. Kesusahan yang terjadi di Yogyakarta masih berlangsung sampai Sultan HB3 yang belum bisa mengembalikan keadaan keraton sepenuhnya, karena secara tiba-tiba ia wafat dan kedudukannya diganti oleh anaknya masih muda. Karena anaknya belum mampu untuk memegang kekuasaan, maka kekuasaan dipegang oleh paku alam, namun kondisi tersebut disalahgunakan olehnya dengan cara memperkaya diri. Lalu setelah diketahui kondisi yang demikian, maka kekuasaan dipegang oleh Ratu Ibu dan Pati Danurejo IV. Ini adalah dampak perlawanan rakyat Jawa terhadap Inggris. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 untuk pemerintahan Inggris di Jawa. Beberapa kebijakan yang ditetapkan Raffles adalah: yang pertama, melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dan menemukan dan memberi nama bunga raksasa Rafflesia arloji yang sekarang menjadi salah satu bunga terlangka di Indonesia. Yang kedua, membangun kebun raya Bogor. Yang ketiga, menghapus kebijakan kontingenten diganti dengan kebijakan light rente. Keempat, menerapkan sistem pajak bagi petani. Yang kelima, membagi Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kepresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 6. Setiap kepresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing dan setiap juri dikukuhkan dalam pengadilan. Yang ketujuh, melarang adanya perdagangan budak. 8.
mengubah sistem pemerintahan yang semula dimainkan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercocok barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan jabatannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Selanjutnya adalah dampak negatif perlawanan rakyat Jawa terhadap Inggris. Yang pertama adalah monopoli oleh penjajahan menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. Yang kedua, timbul persaingan tidak sehat karena pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. Yang ketiga, beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat menjadi semakin miskin. Yang keempat, ada kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilakukan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris bermula ketika Richard Phillips, utusan Raffles, datang ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Sultan Barudin menolak permintaan Raffles tersebut dengan merujuk pada surat Raffles sebelumnya. Isi surat tersebut mengatakan apabila Belanda berhasil diusir, Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Raffles pun akhirnya memilih mengkhianati janji dalam surat tersebut. Raffles kemudian mengirim ekspedisi perang yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie pada 1812 ke Palembang. Untuk menghadapi serangan Inggris, pasukan Sultan Barudin membangun benteng pertahanan di setiap lokasi strategis. Selain itu, Sultan Barudin mempersiapkan rakit yang dilengkapi dengan meriam bersenjata api. Meskipun pertahanan diperkuat, Kesultanan Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Selain itu, adik Sultan yang bernama Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin sebagai komandan perang justru mengkhianati pasukannya. Pada 17 Mei 1812 diadakan perjanjian dengan Inggris yang menentukan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin menjadi Sultan Palembang. Pada 29 Juni 1812 ditandatangani perjanjian dengan isinya sebagai berikut. Yang ke-1, menetapkan dan mengakui Sultan Badarudin sebagai Sultan Palembang, sedangkan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin diturunkan dari tahta. Yang kedua, memperkuat pengakuan kekuasaan Inggris atas Bangka dan Belitung. Yang ketiga, menanggung biaya ekspedisi sebesar 400.000 real Spanyol. Yang keempat, mengganti kerusakan benteng Belanda sebesar 20.000 real Spanyol. Yang kelima, mengamankan putra sultan ke Batavia. Itulah beberapa perlawanan rakyat terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris. Jadi, latar belakang perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris berawal dari bangsa asing pertama yang terlibat konflik dengan kesultanan adalah Inggris, yang memegang mandat sementara atas koloni Belanda di Nusantara sampai Perang Napoleon di Eropa selesai. Sebuah peristiwa pembunuhan orang-orang di Eropa di Palembang yang dikenal dengan Palembang Massacre membuat Raffles geram kepada pemimpin kesultanan saat itu, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II, masa periode 1803 sampai 1821. Raffles kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Robert Gillespie untuk menghukum Palembang. Armada Gillespie akhirnya sampai ke Palembang dan menaklukkan kota Palembang pada tanggal 26 April 1812. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Badarudin II, dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Palembang. Wilayah Palembang merupakan wilayah strategis yang menghubungkan antar Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Selain itu, Palembang kaya akan rempah-rempah dan tambang yang terdapat di Bangka dan Belitung. Penyerangan pertama dilakukan pada tahun 1814. Ekspedisi kedua dilakukan pada 1819 dan kembali berhasil dikalahkan. Namun ketika 1821 Belanda berhasil memenangkan peperangan dengan menyerang Palembang pada 1825. Jadi itu saja latar belakang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
kelompok kami tentang materi perlawanan rakyat Jawa dan Palembang terhadap Inggris. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Audio Jungle.